Kalimantan, pulau terbesar ketiga di dunia, sering dijuluki para ilmuwan sebagai Amazon dari Asia. Pulau ini menyimpan kekayaan hayati luar biasa yang masih banyak misterinya. Dari hutan tropis yang lebat, hewan dan tumbuhan unik, hingga peninggalan kuno yang belum sepenuhnya terungkap, Kalimantan selalu menyimpan kejutan yang menakjubkan. Nah, di video kali ini kita akan menelusuri 17 penemuan luar biasa yang ada di Pulau Kalimantan. Nomor 17, kadal monitor tak bertelinga. Kadal ini punya penampilan seperti keluar dari dongeng fantasi. Tubuh silinder, leher panjang, kaki pendek dan ekor yang bisa mencengkeram ranting. Namanya Lantanotus borneensis. Meskipun disebut tak bertelinga, hewan ini sebenarnya bisa mendengar. Spesies ini adalah satu-satunya anggota keluarga Lantanotid yang masih hidup di dunia. Kadal monitor ini sempat menghilang dari radar ilmuwan selama puluhan tahun sebelum akhirnya ditemukan kembali pada 2008 di Kalimantan, Indonesia. Awalnya peneliti tidak menyadari betapa langkanya hewan ini sampai identifikasinya dikonfirmasi. Sejak itu ia menjadi buruan kolektor reptil, membuat populasinya semakin terancam. Habitatnya di tepi sungai hutan hujan kini semakin menyempit akibat perkebunan kelapa sawit dan pertanian. Walau mampu beradaptasi di hutan yang sudah rusak, ancamannya tetap besar. Pemerintah Malaysia, Brunei, dan Indonesia sudah menetapkannya sebagai satwa yang dilindungi, tetapi perdagangan ilegal masih marak. Nomor 16, monyet misterius hibrida. Bayangkan melihat seekor monyet dengan hidung besar khas bekantan, tapi tubuh dan wajahnya mirip lutung kelabu. Itulah yang ditemukan pada 2017 di Kalimantan. Monyet muda ini membuat ilmuwan bingung karena tidak sesuai dengan spesies manapun yang dikenal di daerah tersebut. Ternyata ia adalah kemungkinan hasil perkawinan silang antara bekantan dan lutung kelabu. Perkawinan antar spesies primata seperti ini hampir tidak pernah terjadi. Pada 2022, monyet itu terlihat sudah dewasa dan membawa bayinya sendiri, menunjukkan bahwa hibrida ini subur dan mampu bereproduksi. Ilmuwan menduga penyebabnya adalah deforestasi besar-besaran untuk kelapa sawit, yang memaksa kedua spesies berbeda ini hidup berdekatan dan akhirnya kawin silang. Penemuan ini bukan hanya menarik secara biologis, tapi juga menjadi alarm bahwa kerusakan habitat bisa mendorong perubahan perilaku alam yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nomor 15, serangga tongkat raksasa. Phobea tikus cani adalah serangga terpanjang di dunia. Tubuhnya saja mencapai 35,7 cm, dan jika termasuk kaki panjangnya, total bisa mencapai 56,7 cm. Meski ukurannya luar biasa, ia pandai menyamar sebagai ranting, membuatnya sulit ditemukan di hutan lebat. Hanya sedikit spesimen yang pernah dikumpulkan. Semuanya berasal dari Sabah, Malaysia. Telurnya juga unik karena memiliki sayap kecil yang memungkinkannya terbawa angin, membantu penyebaran spesies. Penemuan ini membuktikan masih banyak makhluk besar yang tersembunyi di hutan tropis. Nomor 14, populasi baru kucing merah Kalimantan. Kucing merah Kalimantan atau Catopuma badia adalah salah satu kucing liar paling misterius di dunia. Selama bertahun-tahun, hewan ini hampir tidak pernah terlihat, bahkan oleh para peneliti yang khusus mempelajari satwa langka. Kucing ini cenderung menghindari manusia, memilih bersembunyi di dalam hutan lebat. Awalnya diyakini hanya hidup di bagian utara Kalimantan. Namun pada 2016, tim gabungan dari Borneo Nature Foundation, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, dan University of Exeter memasang 52 kamera jebak di Kalimantan Tengah. Tak disangka kamera tersebut menangkap gambar seekor kucing merah jantan 64 km di luar wilayah yang sebelumnya diketahui. Penemuan ini memperluas peta persebaran kucing merah sekaligus menambah kekhawatiran. Daerah tempat kucing itu ditemukan belum dilindungi secara hukum, sehingga rawan terhadap perambahan hutan dan perburuan. Nomor 13, tanaman karnivora bawah tanah. Kantong semar biasanya dikenal sebagai tanaman yang menjebak serangga di permukaan tanah. Namun Nepenthes pudica memilih cara berbeda. Seluruh perangkapnya tersembunyi di bawah lumut dan tanah.
Perangkap bawah tanah ini berbentuk kantong kecil yang menangkap semut, kumbang, dan hewan kecil lainnya. Strategi ini memberinya keuntungan di tanah miskin nutrisi karena ia bisa mengambil mineral dari mangsanya. Nama Pudica diambil dari bahasa Latin yang berarti pemalu, sesuai dengan kebiasaannya yang bersembunyi di bawah tanah. Ditemukan di Kalimantan Utara pada ketinggian 1.100 sampai 1.300 meter, spesies ini membuktikan bahwa alam punya cara tak terduga untuk beradaptasi. Penemuannya juga menantang pemahaman lama para ilmuwan tentang cara tumbuhan mendapatkan makanan. Nomor 12, siput ninja. Di lereng berkabut Gunung Kinabalu, ada seekor siput kecil unik bernama Ibicus rahelai atau siput ninja. Panjang tubuhnya hanya 4 cm, tetapi ekornya hampir 3 kali lipat panjang kepalanya. Saat istirahat, ekor itu melilit tubuhnya seperti selimut. Keunikan siput ini tidak berhenti di situ. Saat kawin, ia menembakkan panah cinta dari kalsium karbonat ke pasangannya. Panah ini membawa hormon yang diyakini meningkatkan peluang pembuahan. Perilaku seperti ini jarang ditemukan pada siput, menjadikannya bahan penelitian menarik. Siput ninja hanya hidup di ketinggian sekitar 1.900 meter dan merupakan bagian dari kekayaan endemik Kalimantan. Sayangnya habitatnya terancam oleh penebangan dan perubahan iklim. Penemuan ini mengingatkan bahwa hutan pegunungan menyimpan spesies unik yang tidak akan ditemukan di tempat lain di dunia. Nomor 11, udang kerdil air tawar. Di sungai-sungai Kalimantan Timur, ilmuwan menemukan udang air tawar mini dengan panjang hanya sekitar 1 cm. Ukurannya yang sangat kecil membuatnya sulit terlihat dan baru ditemukan pada akhir 2000-an. Yang membuatnya menarik, udang ini memiliki jumlah gigi lebih banyak dibanding kerabat terdekatnya. Ciri ini kemungkinan berkaitan dengan diet khusus yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Meski kecil, udang ini punya peran besar dalam rantai makanan dan daur nutrien ekosistem sungai. Keberadaannya menunjukkan bahwa keanekaragaman hayati Kalimantan tidak hanya ada pada hewan besar yang mencolok. Spesies kecil pun punya peran penting dalam menjaga kesehatan lingkungan air. Nomor 10, katak datar Kalimantan. Barborula kalimantanensis adalah katak unik yang hidup di sungai deras pegunungan. Bentuk tubuhnya pipih, membantu mengurangi hambatan saat berenang di arus kencang. Awalnya dikira tidak memiliki paru-paru sama sekali, namun penelitian lanjutan menemukan bahwa paru-parunya ada, hanya saja sangat kecil. Katak ini mengandalkan kulitnya untuk bernapas, sebuah adaptasi luar biasa untuk bertahan di perairan dingin kaya oksigen. Sayangnya, spesies ini sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Pencemaran akibat penambangan dan deforestasi menjadi ancaman besar. Perlindungan habitat alaminya menjadi satu-satunya cara untuk memastikan katak ini tetap bertahan. Nomor 9, semut reddish brown forest. Pada 2008, ilmuwan menemukan semut Lordomyrma reticulata di Sabah, Malaysia. Warnanya coklat kemerahan dengan eksoskeleton berpola indah, membuatnya mudah dikenali. Semut ini hidup di lapisan serasah daun, membantu menguraikan bahan organik dan menggemburkan tanah. Meski kecil, perannya sangat besar bagi kesehatan hutan hujan. Penemuan ini juga memperluas wilayah penyebaran genus Lordomyrma ke Asia Tenggara. Keberadaan semut ini menjadi indikator penting bahwa ekosistem hutan masih sehat. Ia membuktikan bahwa bahkan serangga kecil pun punya pengaruh besar pada keseimbangan alam. Nomor 8, ular bronzeback Kopstein. Ular Dendrelaphis kopsteini ditemukan pada 2007 dan terkenal karena warnanya yang mencolok. Tubuh berwarna biru, hijau, dan coklat dengan tambalan oranye terang di belakang kepala. Ketika merasa terancam, ular ini akan mengembangkan lehernya sehingga warna oranye itu terlihat jelas. Sebuah peringatan bagi predator. Ular ini hidup di pepohonan dan aktif berburu pada siang hari, memangsa katak dan kadal kecil. Meski indah, ular ini dikenal agresif dan gigitannya cukup menyakitkan. Ia menjadi bukti bahwa keindahan alam seringkali datang dengan peringatan untuk tidak sembarangan menyentuh. Nomor 7, pohon palem bawah tanah.
Pinanga subterranea adalah pohon palem unik yang memilih untuk berbuah dan berbunga di bawah tanah. Tumbuhan ini tidak mengangkat bunganya ke udara seperti palem pada umumnya, melainkan menyimpannya di balik tanah. Buahnya berwarna merah cerah dan manis, menjadi santapan favorit babi hutan yang kemudian menyebarkan bijinya. Masyarakat lokal Kalimantan Barat sudah lama mengetahui keberadaan pohon ini dan memakan buahnya. Tetapi dunia sains baru mengetahuinya setelah penelitian bersama antara ahli botani dari Royal Botanic Gardens Kew dan peneliti lokal. Ini contoh nyata bagaimana pengetahuan tradisional bisa membuka jalan bagi penemuan ilmiah besar. Keunikan palem ini membuatnya menjadi salah satu tumbuhan dengan strategi reproduksi paling aneh di dunia. Proses penyerbukan terjadi di bawah tanah dan buahnya tersembunyi rapat hingga satwa pencari makan menggalinya. Adaptasi ekstrim ini menunjukkan betapa fleksibelnya kehidupan di hutan hujan tropis. Nomor 6, ikan barb bergaris 8. Ikan Barbodes octolineatus adalah salah satu jenis ikan air tawar yang termasuk dalam keluarga Cyprinidae, yaitu keluarga ikan mas. Ikan ini dikenal dengan tubuhnya yang ramping dan corak unik berupa garis-garis hitam memanjang di sepanjang tubuhnya. Sesuai namanya, octolineatus berarti memiliki 8 garis, meskipun kadang jumlah garis yang terlihat bisa sedikit berbeda tergantung dari individu atau sudut pandang. Corak ini menjadi daya tarik utama sehingga ikan ini sering dijadikan ikan hias dalam akuarium. Habitat asli Barbodes octolineatus berada di perairan tawar Asia Tenggara, terutama di sungai-sungai, danau, hingga rawa dengan aliran air tenang. Ikan ini cenderung hidup berkelompok, sehingga terlihat indah ketika berenang bersama dalam jumlah banyak. Mereka biasanya memakan plankton, serangga kecil, dan tumbuhan air, sehingga termasuk ikan omnivora. Selain itu, ikan ini juga cukup lincah dan aktif, menjadikannya menarik untuk dipelihara dalam akuarium komunitas bersama jenis ikan kecil lainnya. Nomor 5, anggrek spesies baru. Sejak 2007, lebih dari 51 spesies anggrek baru telah ditemukan di Kalimantan. Salah satunya Trixpertmum erythrolomum dari Gunung Trusmadi, gunung tertinggi kedua di Malaysia. Kalimantan memang dikenal sebagai pusat keanekaragaman anggrek dunia, dengan sekitar 3.000 spesies yang tumbuh di berbagai ketinggian, dari dataran rendah lembab hingga puncak gunung berkabut. Setiap penemuan baru menjadi pengingat pentingnya menjaga hutan agar generasi mendatang masih bisa menikmati keindahan bunga-bunga langka ini. Nomor 4, burung spectacle flowerpecker. Burung mungil ini pertama kali terlihat pada 2010 di Danung Valley. Ciri khasnya adalah lingkaran putih di sekitar mata yang membuatnya terlihat seperti memakai kacamata. Burung ini hidup di kanopi tinggi dan memakan buah mistletoe. Sifatnya yang pemalu dan habitatnya yang sulit dijangkau membuatnya baru resmi dideskripsikan secara ilmiah pada 2019. Keberadaannya menjadi indikator kesehatan hutan hujan, khususnya lapisan kanopi yang sering diabaikan dalam konservasi. Nomor 3, suku Penan. Suku Penan adalah salah satu kelompok masyarakat adat di pedalaman hutan hujan tropis Kalimantan, terutama di wilayah Sarawak, Malaysia, dan sebagian kecil di Kalimantan Utara, Indonesia. Mereka dikenal sebagai salah satu suku pemburu peramu terakhir di Asia Tenggara. Kehidupan tradisional Penan sangat bergantung pada hutan. Mereka berburu babi hutan, kijang, dan monyet dengan sumpit beracun, serta mengumpulkan hasil hutan seperti buah, umbi, rotan, dan sagu. Bagi mereka, hutan bukan hanya sumber makanan, tetapi juga rumah, apotek, dan bagian dari identitas budaya. Berbeda dengan suku-suku lain yang sudah lama menetap di desa atau membuka ladang, sebagian besar Penan dahulu hidup nomaden, berpindah dari satu tempat ke tempat lain mengikuti ketersediaan sumber daya.
Namun sejak beberapa dekade terakhir, banyak dari mereka dipaksa menetap akibat pembukaan hutan besar-besaran untuk perkebunan sawit, pembalakan kayu, dan pembangunan infrastruktur. Meski begitu, sebagian kecil masih mempertahankan cara hidup tradisional dengan berkelana di hutan yang tersisa, walau wilayah jelajah mereka semakin sempit. Nomor 2, lukisan gua tertua di dunia. Pada 2018, para peneliti menemukan lukisan gua tertua di dunia di Lubang Jeriji Saleh, Kalimantan Timur, Indonesia. Lukisan tersebut menggambarkan hewan mirip sapi liar yang diperkirakan berusia minimal 40.000 tahun, bahkan mungkin mencapai 51.800 tahun. Penanggalan dilakukan dengan metode uranium-thorium pada lapisan kalsit yang menutupi lukisan. Temuan ini menyaingi bahkan melampaui usia lukisan Gua Chauvet di Prancis, yang sebelumnya dianggap sebagai karya figuratif tertua berusia sekitar 35.000 sampai 39.000 tahun. Lukisan gua di Kalimantan ini juga menunjukkan adanya perkembangan gaya seni dari masa ke masa. Antara 52.000 sampai 40.000 tahun lalu, lukisan didominasi warna merah oran berupa cap tangan dan hewan besar. Sekitar 20.000 tahun lalu muncul gaya baru dengan warna ungu atau murbei, disertai cap tangan yang lebih dekoratif. Lalu, sekitar 13.600 tahun yang lalu, seni lukis gua mulai menggambarkan kehidupan manusia seperti sosok-sosok kecil yang tampak menari atau berburu. Perubahan ini menunjukkan bahwa ekspresi artistik nenek moyang kita berkembang secara bertahap. Menariknya, gaya seni di Kalimantan memiliki kesamaan dengan lukisan gua di Eropa yang muncul pada periode yang sama, memberi petunjuk bahwa seni prasejarah berkembang serentak di belahan dunia berbeda. Temuan ini sekaligus mematahkan pandangan lama bahwa seni lukis gua hanya berawal dari Eropa. Bahkan, bukti dari Afrika dan Spanyol menunjukkan bahwa ekspresi seni telah ada jauh lebih awal, termasuk di kalangan Neanderthal. Hal ini menegaskan bahwa seni adalah bagian penting dari budaya manusia sejak awal dan masih banyak misteri yang mungkin terungkap di masa depan. Nomor 1. Pohon tropis tertinggi di dunia. Pada 2016, di Danung Valley, ditemukan pohon Shorea faguetiana setinggi 94,1 meter, setara gedung 30 lantai. Pohon raksasa ini punya kanopi selebar 40 meter, menjadi rumah bagi banyak satwa, sekaligus penyimpan karbon dalam jumlah besar. Penemuan ini menegaskan bahwa hutan Kalimantan tidak hanya menyimpan spesies unik, tapi juga raksasa hijau yang menjadi penopang ekosistem. Nah, itulah 17 penemuan aneh yang ada di Kalimantan. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.